guys, terima kasih telah melihat video ini. Ishiki dan Kaguya adalah dua makhluk dari suatu klan yang masih misterius dan berasal dari luar bumi. Klan ini adalah klan Otsutsuki. Mereka bahkan juga menyebut bahwa diri mereka adalah dewa. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi seperti apa kuatnya klan yang satu ini. Diceritakan bahwa pernah terjadi pertempuran di antara sesama anggota klan Otsutsuki. Ya, pertempuran itu adalah pertempuran antara Ishiki Otsutsuki dan Kaguya Otsutsuki. Tapi sebelum itu, perkenankan admin meminta bantuan teman-teman untuk ikut mendukung perkembangan channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan berikan sebuah like. Karena jika tidak ada halangan, admin berencana akan mengadakan giveaway kepada 5 orang pemenang. Jika dalam sebulan subscriber channel ini telah mencapai angka 200 orang. Baiklah, silakan pakai kacamata kuda Anda agar matanya nggak melirik kemana-mana. Dan jauhkan dari jangkauan jari-jari nakal yang bertujuan untuk mengskip-skip video ini. WK. Mari kita mulai. Pertama-tama izinkan admin menjelaskan sedikit tentang dua orang ini. Dimulai dengan Kaguya. Kaguya adalah wanita Otsutsuki yang datang ke bumi sudah sejak zaman dahulu. Dia datang ke bumi pada zaman di mana bumi masih menganut sistem kerajaan-kerajaan kuno. Sampainya Kaguya di bumi, Kaguya diangkat menjadi permaisuri dari raja kerajaan Shou dan akhirnya mengandung Hagoromo dan Amura. Namun dia mengalami insiden buruk yang akhirnya memaksanya untuk segera memakan buah Shinju untuk menghentikan insiden itu dan menghentikan peperangan yang terjadi antara kerajaan Shou dan kerajaan Ka. Setelah dia memakan buah Shinju, Kaguya mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, namun dia melepaskan beberapa orang dan menghilangkan ingatan mereka agar manusia di bumi tidak punah. Dimulailah proyek pembuatan ribuan jas putih yang akhirnya ditentang oleh Hagoromo dan Amura, dan akhirnya Kaguya malah disegel oleh anak-anaknya sendiri. Selanjutnya adalah Ishiki Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki juga sudah datang ke bumi sudah sejak zaman dahulu. Dia datang ke bumi bersamaan dengan Kaguya. Seperti Otsutsuki pada umumnya, tujuan awal mereka datang ke bumi adalah untuk memanen buah cakra. Namun tiba-tiba Kaguya mengkhianati Ishiki. Kaguya malah berbalik melawannya. Karena lengah, Ishiki mendapatkan luka yang sangat parah, bahkan membuatnya nyaris mati. Namun di saat telah sekarat, dia berhasil mengambil alih tubuh seorang biksu muda yang kebetulan sedang lewat di dekatnya. Pria malang itu adalah Jigen. Namun karena dia sedang dalam keadaan yang sangat lemah, dia tidak mampu menanamkan karma. Karena menanam karma memang butuh energi dan usaha yang besar. Ishiki akhirnya memakai jurus rahasianya, yaitu Sukuna Hikona. Dengan jurusnya ini, ia merubah tubuhnya menjadi sangat kecil dan masuk ke tubuh Jigen lewat telinganya. Namun Ishiki sadar bahwa tubuh Jigen tidak mampu menahan kekuatannya yang besar. Jadi dia tidak berencana bangkit lagi melalui tubuh Jigen. Tapi akhirnya dia menemukan tubuh seorang anak yang akhirnya layak untuk menjadi tempatnya lahir kembali, yaitu adalah tubuh Kawaki. Seperti yang dikatakan oleh Amado di manga Boruto chapter 46, Otsutsuki adalah alien. Mulai dari chapter ini, Amado akan menjelaskan kepada kita apa itu Otsutsuki, siapa itu Jigen, dan apa itu karma. Kita tidak boleh lupa bahwa Amado adalah salah satu anggota Inner Kara. Dia adalah kepala bagian ilmu pengetahuan Kara sekaligus pembuat alat-alat senjata ninja ilmiah yang dipakai oleh semua anggota Inner Kara, bahkan termasuk juga Jigen. Jadi tentu dia tahu seluk-beluk dan siapakah pemimpin organisasi ini, yaitu Jigen. Seperti yang telah dikatakan oleh Amado di manga Boruto chapter 46, bahwa musuh yang sedang mengancam keberlangsungan bumi saat ini sebenarnya adalah Ishiki Otsutsuki, bukanlah Jigen. Jigen hanyalah seorang biksu yang tubuhnya sedang dikendalikan oleh Ishiki Otsutsuki. Ya, namanya adalah Ishiki Otsutsuki. Orang inilah yang bahkan bisa mengalahkan dua pahlawan perang dunia shinobi keempat dulu, dan mungkin bisa dibilang adalah dua shinobi terkuat saat ini, yaitu Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke. Ini tentu sangat mengejutkan kita, karena bagaimana tidak, orang ini bisa mengalahkan Naruto dan Sasuke secara bersamaan. Walaupun seperti yang kita ketahui, dia hanya menggunakan tubuh seorang biksu muda yang sebenarnya tidak kuat menampung semua kekuatannya. Jadi tidak bisa dibayangkan seperti apa kuatnya Ishiki ini saat dia benar-benar berhasil mengembalikan tubuh aslinya nanti lewat tubuh Kawaki. Perkenankan admin untuk menyebutkan beberapa kemampuan mereka. Pertama, Otsutsuki Kaguya.
Kemampuan Kaguya yang paling khas menurut admin adalah dia bisa membawa dirinya sendiri dan orang lain untuk berpindah-pindah di dimensi yang dimilikinya. Kedua, Kaguya memiliki kemampuan tulang abu pembunuh. Kenapa bisa dibilang tulang abu pembunuh? Karena dengan tulang abu pembunuh ini, Kaguya bisa mengeluarkan tulang dari tubuh telapak tangan kanannya atau tangan kirinya dan menjadi sebuah peluru, dan setelah tulang ini menancap di tubuh korban akan perlahan-lahan berubah menjadi abu dan akhirnya korban akan mati dengan seluruh tubuh korban berubah menjadi abu. Selanjutnya adalah kemampuan Otsutsuki Ishiki. Kemampuan Otsutsuki Ishiki yang paling khas menurut admin adalah jurus Sukuna Hikona miliknya. Dengan kemampuan ini, dia bisa mengecilkan hampir apapun dan juga mengembalikannya seperti semula. Terkecuali makhluk hidup, dia bisa mengecilkan dirinya sendiri tapi tidak makhluk hidup lain. Kedua, dia bisa menciptakan sebuah tongkat hitam yang bisa menghisap sebuah cakra, seperti yang pernah ia tancapkan di tubuh Naruto, dan yang terakhir tentu saja karma. Dengan karmanya, dia bisa menyerap jutsu-jutsu apapun yang dikeluarkan oleh musuh. Amado mengatakan kepada Naruto, Shikamaru dan Sasuke bahwa Ishiki ini sudah datang ke bumi sejak dahulu kala bersama dengan Otsutsuki Kaguya, dan dia juga mengatakan kepada kita bahwa tujuan mereka datang ke bumi adalah untuk memanen buah cakra. Tetapi disinilah hal besar dan menarik itu dimulai. Kaguya secara mengejutkan berbalik melawan Ishiki, dan karena lengah, Ishiki mendapatkan luka yang sangat parah, bahkan membuatnya nyaris mati. Admin memiliki beberapa pendapat besar tentang hal ini. 1. Kaguya melakukan ini setelah dia memakan buah cakra itu, seperti yang diceritakan di anime Naruto Shippuden episode 460 dulu. Kenapa admin bisa berkata begini? Karena menurut admin ini masuk akal sekali. Kita semua tahu bahwa Kaguya mendapatkan kekuatan sehebat itu atau bahkan bisa dibilang superpower setelah dia memakan buah cakra dari pohon Shinju. 2. Kaguya berbalik melawan Ishiki setelah dia mengandung Hagoromo dan Hamura. Karena Kaguya khawatir bahwa Ishiki atau klannya nanti tidak akan bisa menerima anak-anaknya atau bahkan akan membunuh anaknya. Ingat, tujuan datangnya klan Otsutsuki ke bumi hanyalah untuk semata-mata memanen buah cakra. Tapi di sini Kaguya kelepasan, kebablasan, atau bisa dikatakan melakukan kesalahan terhadap tujuan awalnya datang mereka ke bumi, karena dia malah mengandung dari seorang manusia dari planet ini. 3. Hagoromo dan Hamura tidak mengetahui bahwa Kaguya ibunya datang ke bumi bersamaan dengan rekannya, yaitu Otsutsuki Ishiki. Karena Kaguya memang tidak pernah menjelaskan kepada anak-anaknya tentang asal-usulnya dan klannya. Jika Hagoromo dan Hamura mengetahui apa itu klan Otsutsuki, pasti Hagoromo dan Hamura akan menjelaskan kepada Naruto dan Sasuke bahwa mereka harus mewaspadai klan ini, karena Otsutsuki bisa mengancam keberlangsungan bumi. Kembali ke manga Boruto chapter 46, ingat baik-baik kata-kata Amado, bahwa karena lengahlah Ishiki mendapatkan luka yang cukup parah, sampai membuatnya nyaris mati. Ingat, karena lengah. Jadi admin meyakini bahwa saat itu Ishiki sebenarnya bisa mengimbangi kekuatan Kaguya atau bahkan bisa mengalahkan Kaguya. Tapi, Kaguya memang wanita yang cerdas. Dia menunggu sebuah momen di mana Ishiki lengah lalu ada kesempatan baginya untuk mengalahkannya. Dan Kaguya memanfaatkan itu dengan sangat baik. Hanya saja sayangnya Kaguya juga lengah di sini. Dia tidak meninggalkan Ishiki dengan keadaan yang benar-benar telah mati, yang akhirnya sekarang menjadi ancaman yang serius untuk kelangsungan bumi. Jadi, mari kita tunggu saja bagaimana cara Sasuke dan Naruto mengalahkan Otsutsuki Ishiki, seperti yang telah mereka lakukan pada Kaguya di Perang Dunia Shinobi keempat dulu. Namun admin memiliki firasat bahwa nantinya Boruto dan Kawaki yang berandil besar untuk dikalahkannya Otsutsuki Ishiki, karena memang kedua anak ini adalah peran utama di cerita manga Boruto. Jadi, itulah pembahasan mengenai Kaguya yang berbalik melawan Ishiki. Jika ada kata-kata dan pendapat admin yang kurang berkenan dan tidak tepat, mohon dimaafkan dan disubscribekan. Jika ada pertanyaan atau tema yang ingin admin buatkan videonya, bisa komen di kolom komentar dan disubscribekan. Jika ada yang menonton sampai bagian ini, mohon disubscribekan. Jadi intinya, mohon disubscribekan. Teman-teman, sekian dari admin dan sampai jumpa di video selanjutnya.